Baik Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya dari tim pemerintah akan membawakan mosi yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Baik, izinkan saya untuk memberikan definisi terkait kata kunci yang terdapat di mosi ini yaitu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan adalah tes yang didasarkan penilaian potensi bawaan individu yang berdasarkan bakat unik masing-masing agar dapat dipetakan potensi kesuksesannya di masa depan dan agar dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Lalu, apa tujuan dari MOS ini? Adalah agar mahasiswa bisa langsung mengetahui bakat minatnya dan bisa langsung merancang masa depannya agar prospek kerja yang didapatnya nanti bisa maksimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu juga agar mahasiswa lebih terarah dan lebih melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan hal yang disenanginya. Lalu, apa yang melatar belakangi MOS ini? Hal yang melatar belakangi MOS ini adalah karena banyaknya orang yang bekerja saat ini tidak sesuai dengan jurusan dan fakultas yang diambilnya saat kuliah. Lalu karena banyaknya orang yang belum mengetahui bakat dan minatnya sejak dini, sehingga banyak yang masuk jurusan hanya berdasarkan hasil dan keadaan nilai saja dan tidak berdasarkan bakat dan minat masing-masing. Ini mengakibatkan banyak terjadinya salah jurusan pada sebagian orang. Lalu mengapa MOS ini penting Dewan Juri yang terhormat? Karena jika sejak awal masuk kuliah kita sudah mengetahui bakat dan minat kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk memetakan masa depan kita, untuk memetakan pekerjaan kita di kedepan harinya. Dan maka hal-hal seperti salah jurusan ini tidak akan terjadi, sehingga mahasiswa akan memiliki waktu yang lebih panjang dan lebih awal untuk fokus mengembangkan bakat dan potensinya. Maka dari itu mahasiswa bisa langsung lebih mudah dan lebih jelas serta maksimal di dunia kerja nanti karena memiliki waktu untuk mengembangkan hal yang menjadi bakatnya tersebut, memiliki waktu untuk mengembangkannya secara jangka waktu yang lama. Selain itu, lalu bagaimana cara untuk merealisasikan hal ini? Yaitu dengan mengganti tes akademik menjadi tes talenta bawaan. Universitas penyelenggara tes akan memberikan pernyataan yang mengacu kepada bakat dan minat kepada masing-masing siswa. Diadakan tes ini seperti sistemnya tes psikologi, namun lebih terfokus kepada pertanyaan bakat dan minat. Lalu di tes ini juga akan disertakan riwayat bakat dan minat keluarga atau orang tua atau saudara, dan juga riwayat aktivitas yang mengarah ke penunjangan pengembangan bakat dan potensi yang pernah dilakukan oleh siswa ini, sehingga dapat dilihat bagaimana riwayat perjalanan siswa ini dalam melakukan hal yang ia sukai, sehingga hasil tes tidak didasarkan hanya berdasarkan hasil tes satu waktu saja, melainkan juga ditinjau dari riwayat aktivitas yang telah ia lakukan selama ini. Lalu, mengapa kami setuju dengan MOS ini? Karena argumen saya yang pertama adalah karena tes hasil akademik atau nilai tidak efisien dan tidak memberikan efek serta dampak yang sesuai untuk masa depan karir mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa sistem yang berjalan di negeri kita saat ini adalah apabila kita mau masuk ke universitas, maka kita akan dinilai berdasarkan tes akademik tertentu. Hal ini dinilai tidak efektif dan efisien bagi kami tim afirmasi. Karena yang pertama, hanya dinilai dan dilihat dari satu waktu saja, yaitu pada saat tes berlangsung. Sehingga banyak potensi siswa yang tidak terekam dan terdeteksi oleh universitas penyelenggara tes karena bisa saja pada saat tes tersebut terselenggara, kondisi siswa yang sedang tes tersebut sedang tidak fit atau sedang tidak dalam kondisi konsentrasi penuh dan tidak dalam kondisi prima, sehingga memengaruhi hasil menjadi tidak maksimal. Padahal sebenarnya siswa ini memiliki potensi yang lebih, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan potensinya dengan maksimal. Padahal hal ini sangat disayangkan dan akan menjadikan potensi siswa ini menjadi sia-sia. Selain itu, hal ini juga bisa membuat murid menjadi lebih tertekan. Dan dengan tertekannya murid mengakibatkan pengaruh terhadap hasil tersebut. Apabila dilaksanakan tes talenta bawaan ini, maka akan berbeda dengan tes akademik karena tes ini tidak dinilai dan dilihat hanya berdasarkan satu waktu saja. Melainkan tes, seperti yang sudah saya jelaskan di mekanisme, tes talenta bawaan akan dilihat berdasarkan riwayat aktivitas yang telah ia lakukan selama ini untuk menunjang bakatnya dan riwayat minat dan bakat orang tua, sehingga dapat ditinjau dari berbagai hal, tidak hanya dari hasil tes satu waktu itu saja. Selain itu, dengan dilakukannya tes talenta bawaan ini dapat mengurangi tekanan yang dirasakan oleh siswa, sehingga dengan diadakan tes talenta bawaan ini akan membuat siswa lebih rileks dan tidak tertekan dalam mengerjakan tes ini.
Karena bakat pada intinya adalah suatu hal yang alamiah ada pada diri siswa. Jadi siswa melakukannya dengan senang dan tidak ada beban bagi dirinya. Malah terkadang bakat menjadikan penghilang stres bagi siswa-siswa tersebut, sehingga siswa dapat mengerjakan tes talenta bawaan ini dengan lebih minim stres sehingga hasilnya dapat maksimal. Selain itu, kenapa hal ini dinilai tidak efektif? Karena semua anak dilahirkan beragam. Tidak semua anak condong ke bidang akademik. Banyak dari siswa yang cenderung lebih berpotensi ke bidang non-akademik seperti musik, seni, dan lain sebagainya. Sehingga akan memaksakan siswa untuk sehingga dengan masuk perguruan tinggi hanya didasarkan oleh tes akademik akan memaksakan siswa untuk bagus di bidang yang tidak diminatinya sehingga hasilnya tidak maksimal, dan akan membuat potensi siswa dari yang cenderung bagus di bidang non akademik terhambat dan tidak berkembang serta dapat membuat bakatnya menjadi sia-sia. Lalu argumen saya yang kedua adalah karena semakin awal kita mengetahui bakat, minat dan potensi kita, maka kita akan semakin mudah dan jelas untuk meniti karir kita ke depannya. Dengan semakin awal kita bisa mengetahui bakat dan minat kita, maka kita mempunyai waktu yang semakin panjang untuk mengembangkan dan memperbaiki dan semakin memperbagus bakat dan minat kita. Dengan adanya tes talenta bawaan akan mengurangi resiko salah jurusan. Seperti statusku pada saat ini adalah banyak orang-orang yang sukses sekarang namun di suatu bidang tertentu namun tidak sesuai dengan bidang saat kuliah di jurusannya. Contohnya Khairul Tanjung, dahulu kuliah kedokteran gigi namun sekarang banting setir ke arah bisnis. Nah, hal-hal seperti ini patut dihindari karena dengan kita salah jurusan maka kita akan membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan potensi dan bakat kita. Sehingga dengan ini kita karena hal yang terjadi maka semakin banyak agar tidak terjadi hal ini maka kita harus melakukan tes talenta bawaan ini agar semakin minimnya potensi yang tersia-siakan sehingga tidak ada istilah salah jurusan, sehingga potensinya bisa dikembangkan lagi dan agar mahasiswa dapat kuliah di jurusan tersebut sesuai dengan passionnya. Lalu sudah terbukti juga di negara lain apabila kita belajar sesuai dengan bakat minat maka akan menghasilkan hasil lebih baik. Contohnya di Finlandia, negara dengan pendidikan terbaik di dunia, memperbolehkan muridnya untuk memilih sendiri mata pelajarannya dan belajar sesuai minat bakat, melatih kepekaan dan mengurangi stres akibat tertekan sehingga murid belajar dengan senang dan mengurangi tingkat stres sehingga menjadikan tingkat pendidikan tertinggi di dunia. Oleh karena itu kami tim Afirmasi setuju untuk penerimaan mahasiswa hanya didasarkan pada tes talenta bawaan saja. Terima kasih.